Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdir adalah salah satu misteri terbesar dalam hidup manusia. Kita tidak pernah tahu akan dilahirkan di keluarga seperti apa, di negara mana, dengan kondisi fisik bagaimana. Kita juga tak pernah bisa merancang ujian yang datang dalam hidup. Kehilangan, kegagalan, rasa sakit, dan berbagai hal yang membuat dada terasa sempit. Tapi satu hal yang pasti, kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Inilah yang membuat manusia tetap punya kehormatan di tengah keterbatasan. Kita punya kehendak meski tak punya kuasa penuh atas garis hidup. Dalam Islam, keimanan kepada takdir, baik yang baik maupun buruk, adalah bagian dari rukun iman. Tapi seringkali pemahaman tentang takdir malah membuat sebagian orang menyerah sebelum berjuang. Mereka merasa hidupnya sudah ditentukan dan mereka hanya perlu menunggu saja apa yang akan terjadi. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan untuk menyerah. Justru dalam Islam ada ruang besar untuk ikhtiar, sabar, dan syukur. 3 respon utama yang menjadi jalan penyelamat dalam menghadapi takdir. Kita memang tak bisa memilih di titik mana kita akan diuji, tapi kita bisa memilih apakah kita akan menghadapinya dengan putus asa atau dengan keteguhan iman. Apakah kita akan mengeluh atau berusaha menemukan makna. Pilihan inilah yang membedakan antara orang yang terhantam oleh hidup dan orang yang dibentuk oleh ujian hidup. Yang satu tumbang, yang satu tumbuh. Ada orang yang lahir dari keluarga miskin, tapi jadi dermawan luar biasa. Ada yang kehilangan penglihatan, tapi menjadi penghafal Quran. Ada pula yang berkali-kali gagal, tapi tak pernah menyerah dalam menjemput ridha Allah. Mereka semua tidak bisa memilih takdirnya, tapi mereka memilih respon terbaiknya. Dan disitulah kemuliaan manusia terletak, bukan pada keadaan, tapi pada bagaimana ia menyikapinya. Dalam video ini, kita akan menyelami 3 konsep besar yang diajarkan Islam dalam menghadapi takdir. Ikhtiar yang tulus, sabar yang kokoh, dan syukur yang penuh kesadaran. Bukan dengan gaya motivasi kosong, tapi dengan pendekatan yang realistis. Karena hidup memang tidak selalu mudah, tapi selalu ada cahaya di balik gelapnya takdir bagi mereka yang mau mencarinya. Mari kita lihat bagaimana Islam menempatkan manusia bukan sekadar sebagai korban keadaan, tapi sebagai pejuang takdir yang punya kehendak, doa, dan amal. Karena pada akhirnya, respon kita terhadap takdir bisa menjadi penentu surga atau neraka kita. Bisa jadi takdir kita pahit, tapi respon kita bisa mengubah pahit itu jadi ladang pahala. Jika kamu saat ini sedang diuji oleh takdir yang berat, atau merasa hidupmu tidak sejalan dengan harapanmu, jangan langsung menyerah. Mungkin yang perlu diubah bukan takdirnya, tapi cara pandang kita terhadapnya. Mari kita gali lebih dalam bagaimana Islam memandu kita menanggapi takdir dengan hati yang kuat, bukan hati yang rapuh. Karena kita tak bisa memilih takdir, tapi kita bisa memilih respon kita. Dan itu bisa mengubah segalanya. Ikhtiar. Bukan tandingan takdir, tapi bagian dari iman. Seringkali orang salah paham, seolah-olah jika kita percaya pada takdir, maka ikhtiar menjadi sia-sia. Padahal dalam Islam, ikhtiar bukan hanya disuruh, tapi wajib sebagai bagian dari keimanan. Rasulullah sendiri, manusia paling dekat dengan Allah, tetap berusaha dalam setiap langkahnya. Beliau tidak hanya berdoa untuk kemenangan perang, tapi juga merancang strategi, mempersiapkan pasukan, dan memikirkan logistik. Ini membuktikan bahwa ikhtiar bukan tandingan dari takdir, tapi bagian dari menjalankan takdir itu sendiri. Allah tidak menuntut hasil dari kita, tapi menilai usaha dan niat kita
dalam menjalaninya. Banyak orang merasa hidupnya mandek karena terlalu banyak bertanya, apa gunanya berusaha kalau semua sudah ditakdirkan? Pertanyaan ini, jika tidak dijawab dengan ilmu, bisa melahirkan kemalasan spiritual dan kemandekan mental. Padahal, para ulama sejak zaman dahulu sudah menjelaskan bahwa takdir Allah itu menyertakan usaha kita di dalamnya. Usaha kita sudah tercatat, doa kita sudah dituliskan, dan pilihan kita adalah bagian dari takdir itu sendiri. Jadi bukan soal melawan takdir, tapi menjalani takdir dengan sebaik-baiknya peran. Bayangkan, seseorang sedang berada di sebuah kapal yang diarahkan angin. Ia tidak bisa mengendalikan arah angin, tapi ia bisa mengendalikan layarnya. Begitulah hidup, angin bisa kencang, bisa lemah, bisa bertiup dari arah yang tak terduga. Tapi bagaimana kita mengatur layar kita? Itulah ikhtiar. Orang yang tidak mau menggerakkan layarnya akan hanyut terbawa arus. Tapi mereka yang memahami cara kerja layar dan angin bisa tetap melaju meski lambat. Ikhtiar adalah bentuk penghormatan kita kepada hidup yang Allah titipkan. Dalam Al-Quran, Allah banyak menyebutkan tentang pentingnya amal dan usaha. Misalnya dalam Quran, surat An-Najm ayat 39. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ayat ini mengajarkan bahwa hasil adalah hak Allah, tapi usaha adalah kewajiban manusia. Kita memang tidak bisa menjamin bahwa usaha kita akan selalu berbuah sesuai keinginan, tapi kita tahu pasti bahwa usaha itu akan dicatat sebagai amal dan bisa mengubah nasib karena Allah Maha Mampu membolak-balikkan keadaan. Ikhtiar juga menjadi bukti bahwa kita serius dalam berdoa. Tidak cukup seseorang hanya menengadahkan tangan sambil berharap keberuntungan datang tanpa pernah melangkahkan kaki. Doa dan ikhtiar ibarat dua sayap burung. Kalau salah satunya patah, maka burung tak bisa terbang. Kita sering berharap keajaiban datang, tapi lupa bahwa keajaiban seringkali disisipkan Allah lewat usaha yang terus-menerus, bahkan dalam kesunyian yang tidak dilihat orang lain. Maka, jangan pernah meremehkan langkah kecil yang dilakukan dengan niat yang besar. Bahkan ketika takdir terasa pahit, ikhtiar adalah cara kita tetap menjaga harga diri sebagai hamba yang bertawakal. Kita tidak hanya duduk diam sambil berkata, biarlah semua berjalan sesuai takdir. Karena pasrah tanpa usaha itu bukan tawakal, tapi malas yang dibungkus dalih agama. Tawakal sejati justru datang setelah ikhtiar yang maksimal. Rasulullah mengajarkan, ikat dulu untamu, baru bertawakal kepada Allah. Itu adalah pelajaran besar bahwa iman tidak menafikan logika dan tindakan. Terkadang kita terlalu terpaku pada hasil. Kita lupa bahwa dalam banyak kasus justru proses ikhtiarlah yang membentuk kualitas iman kita. Ketika kita tetap bergerak dalam ketidakpastian, tetap berusaha dalam kegagalan, tetap menanam kebaikan meski hasilnya belum terlihat, di sanalah iman kita diuji dan dimuliakan. Sebab Allah lebih menyukai hamba yang bergerak, walau tertatih, daripada yang menyerah sebelum melangkah. Jadi ketika takdir hidup tidak sesuai harapan, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Tanyakan dulu pada diri, sudahkah aku berusaha dengan sungguh-sungguh? Karena di hadapan Allah, yang dinilai bukan seberapa besar hasilnya, tapi seberapa ikhlas dan sungguh-sungguhnya ikhtiar kita. Maka jangan pernah remehkan langkah kecilmu hari ini. Mungkin itu adalah bagian dari takdir besar yang sedang Allah siapkan untuk masa depanmu. Sabar itu bukan lemah, tapi kekuatan tertinggi dalam menghadapi takdir.
Ketika takdir datang dalam bentuk kehilangan, sakit, kegagalan, atau doa yang belum terkabul, sabar adalah perisai utama yang bisa menyelamatkan hati kita dari kehancuran. Tapi sabar sering disalahpahami. Banyak yang mengira sabar adalah sikap pasif, menyerah, atau membiarkan diri terinjak oleh keadaan. Padahal dalam Islam, sabar adalah kekuatan batin yang paling tinggi, karena hanya orang-orang berjiwa besar yang bisa bertahan di tengah tekanan tanpa kehilangan akal dan iman. Sabar bukan berarti kita tidak merasakan sakit. Rasulullah pun menangis saat kehilangan putranya Ibrahim, tapi beliau tetap sabar. Artinya, sabar itu bukan membungkam perasaan, tapi mengatur respon kita agar tetap sesuai dengan nilai iman. Kita boleh menangis, kita boleh sedih, tapi kita tidak boleh protes pada takdir dengan kemarahan dan keputusasaan. Justru dengan sabar, kita belajar bahwa ada ruang di dalam dada manusia yang mampu menampung luka tanpa harus menyalahkan Tuhan. Dalam Al-Quran, sabar disebutkan lebih dari 90 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya sabar dalam perjalanan iman. Allah bahkan menjanjikan pahala yang tak terhingga bagi orang-orang yang sabar. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 10, Allah berfirman, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Subhanallah, pahala tanpa batas hanya untuk orang yang sanggup menahan guncangan hidup dengan hati yang kuat. Artinya sabar bukanlah tanda kelemahan, tapi pengakuan langsung dari Allah bahwa kita layak mendapat balasan istimewa. Banyak dari kita ingin hidup yang mulus dan tanpa ujian, tapi kenyataannya takdir Allah selalu datang dalam dua bentuk, yang menyenangkan dan yang menyakitkan. Kalau kita hanya sanggup bersyukur saat senang, tapi tidak bisa sabar saat sulit, berarti iman kita belum seimbang. Justru dalam kesulitanlah kita bisa naik kelas iman. Sabar menjadikan kita manusia yang stabil di tengah badai, tidak mudah goyah walau keadaan di luar sedang kacau. Kadang kita berpikir, aku sudah sabar, tapi kenapa takdirku belum berubah? Disinilah kita perlu paham bahwa sabar bukan alat untuk mengubah takdir secara instan. Sabar adalah proses memperkuat diri agar takdir apapun tidak merusak nilai hidup kita. Mungkin keadaan belum berubah, tapi diri kita telah berubah, lebih kuat, lebih ikhlas, dan lebih tenang. Dan itulah tujuan sejati dari sabar, bukan mengubah realitas luar, tapi membentuk kualitas batin. Sabar juga bisa menjadi bentuk ibadah tertinggi. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sabar itu lebih berat daripada syukur, karena ia menuntut penahanan diri dalam waktu yang panjang. Sabar juga menyangkut tiga hal: sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Artinya sabar bukan hanya ketika tertimpa ujian, tapi juga dalam konsistensi menjalani kebaikan. Setiap detik kita menahan diri dari kemarahan, keputusasaan, atau keluhan, kita sedang beribadah secara diam-diam. Kita juga perlu tahu bahwa sabar bukan berarti kita harus diam sendiri dalam kesedihan. Kita boleh mencari pertolongan, bercerita kepada orang yang dipercaya, atau mengadu pada Allah dalam sujud. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk mencari pertolongan dengan salat dan sabar, bukan hanya sabar saja. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, "Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, maka jangan pernah merasa sendiri." Sabar bukan berarti harus memendam segalanya sendirian, tapi tahu kapan dan kepada siapa kita bersandar. Jadi jika kamu sedang mengalami ujian yang menyakitkan, jangan merasa lemah karena kamu menangis.
Menangislah jika perlu, tapi jangan sampai imanmu ikut runtuh. Karena setiap kali kamu memilih sabar, kamu sedang membangun fondasi yang kokoh di dalam jiwamu. Kita tidak bisa memilih bentuk ujian dari takdir, tapi kita bisa memilih untuk tetap bertahan, dan itu adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Syukur bukan hanya untuk nikmat, tapi juga untuk takdir yang tak kita pahami. Kebanyakan dari kita hanya tahu bersyukur ketika hidup terasa nyaman, ketika rezeki lancar, doa terkabul, atau harapan terwujud. Tapi sebenarnya, syukur yang sejati bukan hanya saat nikmat datang, tapi juga ketika takdir terasa berat dan tidak masuk akal. Inilah syukur dalam bentuk paling murni, ketika seseorang tetap mengucap Alhamdulillah meski hatinya sedang remuk. Karena pada dasarnya, syukur bukan soal keadaan luar, tapi tentang bagaimana hati kita memandang karunia Allah, termasuk yang tersembunyi dalam bentuk musibah. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu." Tapi bentuk penambahan ini tidak selalu berupa harta, jabatan, atau kenyamanan hidup. Kadang yang Allah tambahkan adalah kekuatan batin, ketenangan hati, dan kejernihan berpikir di tengah krisis. Itulah nikmat sejati yang sering kita abaikan. Maka ketika kita bersyukur meski belum mengerti maksud takdir, kita sedang menunjukkan kepercayaan total kepada Allah bahwa apapun yang Dia tetapkan pasti mengandung hikmah meski tersembunyi dari mata manusia. Ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja, tapi hatinya penuh syukur. Ia tidak punya banyak uang, tapi tidur nyenyak. Tidak punya jabatan tinggi, tapi wajahnya selalu berseri. Dan sebaliknya, ada yang bergelimang harta, tapi selalu gelisah, karena hatinya tak kenal syukur. Ini membuktikan bahwa syukur bukan reaksi terhadap jumlah nikmat, tapi keputusan batin untuk melihat segala hal sebagai anugerah. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa bahagia. Syukur juga bisa menjadi bentuk pengakuan bahwa takdir Allah pasti lebih baik dari rencana manusia. Terkadang, kita baru bisa bersyukur setelah melewati waktu yang panjang. Dulu kita kecewa karena tidak diterima kerja di suatu tempat, tapi beberapa tahun kemudian, kita sadar bahwa penolakan itu menyelamatkan kita dari lingkungan kerja yang buruk. Dulu kita marah karena doa tak kunjung terkabul, tapi ternyata Allah sedang menyiapkan yang jauh lebih baik. Syukur membuat kita bisa berdamai dengan masa lalu dan tidak terburu-buru menilai takdir. Salah satu contoh luar biasa dari syukur dalam kesulitan adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Beliau kehilangan harta, keluarga, dan kesehatan. Tapi dalam seluruh kesakitannya, tak pernah sekalipun Nabi Ayyub mengeluh. Beliau tetap bersyukur, tetap berdoa, dan tetap yakin bahwa Allah tidak menzaliminya. Bahkan dalam keadaan lumpuh dan penuh luka, beliau tidak pernah merasa kecewa pada Tuhan. Itulah derajat syukur tertinggi, mengucap terima kasih, bahkan ketika takdir terasa seperti cobaan. Kita sering merasa bahwa syukur adalah level yang ringan karena tinggal mengucap Alhamdulillah. Padahal, syukur adalah latihan batin yang berat. Untuk bisa bersyukur saat tertimpa musibah, seseorang harus melawan egonya, menundukkan nafsu amarahnya, dan memaksa jiwanya untuk mencari sisi baik dari sesuatu yang buruk. Ini tidak mudah, tapi bisa dilatih. Dan semakin sering kita melatih syukur dalam keadaan sulit, semakin kuat hati kita menghadapi gelombang hidup. Syukur juga bisa menyembuhkan banyak luka. Ketika kita mulai menghitung apa yang masih kita miliki, bukan hanya fokus pada apa yang hilang, kita mulai merasa cukup. Saat kita mengingat bahwa masih bisa melihat, masih bisa makan, masih punya iman, masih punya orang-orang yang mencintai,
maka beban hidup terasa lebih ringan. Bahkan ketika semuanya terasa gelap, syukur bisa menjadi cahaya kecil yang menuntun kita keluar dari gelapnya pikiran negatif. Jadi syukur bukan hanya ekspresi kebahagiaan, tapi juga strategi spiritual untuk tetap hidup waras di tengah cobaan. Ia adalah bentuk kepasrahan yang elegan, bukan karena kita tidak punya pilihan, tapi karena kita percaya bahwa Allah tahu apa yang terbaik, bahkan ketika kita tidak tahu. Maka jangan tunggu hidup sempurna baru bersyukur. Justru bersyukurlah dalam ketidaksempurnaan hidup, karena disitulah jiwa kita diuji dan dinilai. Kita tidak bisa mengatur takdir, tapi kita bisa mengatur hati. Hidup seringkali tidak berjalan sesuai rencana. Ada banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Orang yang kita cintai meninggalkan kita, rezeki yang tak kunjung datang, cita-cita yang gagal diraih. Dalam situasi seperti itu, kita mungkin tidak bisa mengubah apa yang terjadi di luar, tapi kita selalu punya kuasa untuk mengatur bagaimana hati kita meresponsnya. Inilah salah satu kebebasan terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Kebebasan dalam mengelola hati di tengah takdir yang tak bisa dipilih. Kalau kita hanya menunggu dunia menjadi adil agar bisa tenang, maka kita akan selamanya gelisah. Dunia memang bukan tempat yang sempurna, tapi hati yang terlatih akan membuat kita tetap bisa merasa damai, bahkan dalam kondisi yang penuh kekacauan. Banyak orang hidupnya tenang bukan karena bebas masalah, tapi karena mereka pandai mengatur batin. Mereka memilih untuk memaafkan daripada menyimpan dendam, memilih untuk bersyukur daripada mengeluh, memilih untuk berharap kepada Allah daripada bergantung kepada dunia. Rasulullah adalah contoh terbaik dalam hal ini. Beliau dikhianati, difitnah, bahkan diancam dibunuh, tapi hatinya tetap jernih. Beliau tidak pernah menyimpan kebencian dalam jiwanya. Ini bukan karena hidup beliau bebas dari luka, tapi karena beliau mengerti cara menata hati. Beliau tidak membiarkan rasa sakit merusak misinya. Kita pun bisa belajar dari beliau bahwa menjaga kejernihan hati adalah bagian penting dari merespons takdir. Mengatur hati tidak berarti membohongi diri. Bukan berarti kita harus selalu bahagia dan menolak rasa sedih. Tapi mengatur hati adalah tentang memberi ruang yang sehat bagi perasaan tanpa membiarkannya menguasai kita. Kita boleh kecewa, tapi jangan putus asa. Kita boleh marah, tapi jangan sampai benci menguasai. Kita boleh takut, tapi jangan biarkan ketakutan membunuh harapan. Mengatur hati adalah seni menyeimbangkan rasa, bukan mematikan rasa. Kita tidak bisa menolak datangnya badai, tapi kita bisa memilih apakah akan berdiam diri dan dihantam atau mulai membangun perahu untuk bertahan. Dalam hidup, takdir mungkin akan datang tanpa peringatan, tapi cara kita menerima takdir itu bisa dilatih dan dibentuk. Kita bisa belajar memaafkan, belajar berlapang dada, belajar melepas apa yang memang bukan milik kita. Semua itu adalah bentuk nyata dari kekuatan hati yang terus diasah. Menjaga hati juga erat kaitannya dengan zikir dan ibadah. Hati yang dekat dengan Allah akan lebih mudah tenang karena ia tahu kemana harus bersandar. Sebaliknya, hati yang jauh dari Allah akan mudah rapuh karena terlalu berharap pada dunia yang fana. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, "Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Artinya, ketenangan bukan hasil dari keadaan luar, tapi dari kedekatan batin dengan Allah. Mengatur hati juga berarti menerima bahwa kita manusia biasa. Kita tidak harus selalu kuat, tidak harus selalu tersenyum, tapi kita juga tidak boleh berlarut-larut dalam kerapuhan. Kita harus belajar bangkit pelan-pelan meski sakit. Karena dalam Islam,
Proses bangkit pun sudah dianggap sebagai bentuk amal yang besar. Setiap tetes air mata yang kita tahan, setiap luka yang kita obati dengan doa, semuanya dicatat sebagai nilai di sisi Allah. Maka jika saat ini hidup tidak sesuai harapan, jangan terlalu sibuk menuntut dunia berubah. Mulailah dari dalam, atur hatimu. Bicaralah dengan Allah dalam sujud, curahkan luka dan minta kekuatan. Karena di saat kita tak bisa mengatur takdir, Allah tetap memberikan kita satu alat yang sangat berharga, hati yang bisa memilih bagaimana ia merespons. Dan ketika hati kita kuat, takdir yang pahit pun tak akan membuat kita hancur. Takdir bisa menghancurkan, tapi respon kita bisa menyelamatkan. Takdir bisa datang dalam bentuk yang sangat menghancurkan. Kehilangan orang terdekat, kegagalan berulang, musibah yang memukul bertubi-tubi. Takdir seperti ini bisa membuat seseorang kehilangan semangat hidup, menjauh dari ibadah, bahkan marah kepada Allah. Di titik ini, respon kitalah yang akan menentukan apakah kita akan hancur karenanya atau justru selamat dan terangkat derajatnya. Takdir bisa mengguncang siapapun, tapi hanya mereka yang menjaga responnya dengan iman yang bisa bertahan dan tumbuh. Dalam sejarah Islam, kita melihat banyak kisah tentang orang-orang yang diuji dengan takdir pahit, tapi mampu menjadikannya sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam, beliau dibuang oleh saudara-saudara kandungnya, dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara, tapi tak sekalipun beliau membalas dengan kebencian. Respon beliau adalah kesabaran, tawakal, dan keyakinan pada janji Allah. Dan hasilnya, Allah mengangkatnya menjadi pemimpin dan memuliakannya di dunia dan akhirat. Respon yang baik bisa membalik takdir paling gelap jadi cahaya. Sebaliknya, ada pula mereka yang ketika diuji justru merespons dengan buruk, marah, menyalahkan Tuhan, menempuh jalan maksiat karena merasa hidup tidak adil. Mereka membiarkan luka hatinya berkembang menjadi dendam dan keputusasaan. Sayangnya, respon seperti itu justru menjauhkan mereka dari pertolongan Allah. Takdir memang tidak bisa kita pilih, tapi respon kita adalah sepenuhnya tanggung jawab kita. Dan Allah melihat dengan sangat serius bagaimana kita merespon setiap skenario hidup yang Dia hadirkan. Dalam Al-Quran, Allah menyebut bahwa manusia diciptakan untuk diuji, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Quran, Surat Al-Mulk ayat 2. Perhatikan, Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik. Dan kebaikan amal tidak hanya dilihat dari kuantitas ibadah, tapi juga dari bagaimana seseorang bersikap saat hidupnya tidak berjalan sesuai harapan. Artinya, respon kita terhadap takdir adalah bagian dari amal yang dinilai di sisi Allah. Dalam psikologi, ada istilah post-traumatic growth, yakni pertumbuhan mental dan spiritual yang justru muncul setelah melewati pengalaman buruk. Islam sudah mengajarkan konsep ini sejak dulu. Ketika seseorang diuji dan dia tetap tegar, tetap salat, tetap menjaga lisannya dari keluhan, maka ia tidak hanya bertahan, tapi sedang bertransformasi menjadi pribadi yang lebih kuat dan beriman. Musibah yang sama bisa membuat satu orang hancur dan satu orang lainnya menjadi mulia. Semua tergantung pada respon. Respon yang tepat juga tidak harus besar dan dramatis. Kadang cukup dengan tetap salat 5 waktu, walau air mata masih mengalir, atau tetap menyapa orang lain dengan senyum, walau hati sedang lelah, atau tetap menolak melakukan maksiat meski sedang kecewa berat.
Setiap keputusan kecil untuk tetap berada di jalan Allah saat diuji adalah respon yang menyelamatkan. Karena dalam keadaan seperti itu, kita sedang memilih Allah, dan itu adalah pilihan paling tinggi yang bisa dibuat manusia. Hidup memang tidak adil menurut ukuran kita, tapi Allah Maha Adil dalam menilai perjuangan kita. Mungkin dunia tidak melihat air mata yang kita tahan dalam sujud, atau pilihan kita untuk memaafkan walau bisa membalas. Tapi Allah melihat semuanya. Dan saat respon kita benar, Allah tidak akan membiarkan kita berjuang sendirian. Bahkan bisa jadi, di balik respon yang tulus, Allah sedang menyiapkan hadiah yang lebih besar dari yang kita pernah bayangkan. Maka jangan remehkan kekuatan respon. Ia mungkin tidak mengubah takdir secara langsung, tapi ia bisa mengubah makna di balik takdir itu. Ia bisa menjadikan luka sebagai sumber pahala, kegagalan sebagai pelajaran, dan kehilangan sebagai jalan pulang kepada Allah. Takdir memang di luar kendali kita, tapi respon kita bisa menjadi penentu akhir cerita hidup kita. Apakah kita hancur bersama takdir atau diselamatkan oleh respon yang penuh iman? Pada akhirnya, hidup ini memang bukan soal apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita meresponnya. Takdir adalah misteri ilahi yang tak bisa kita tolak atau ubah sesuka hati. Tapi di dalam ruang kecil yang bernama respon, Allah memberikan kita kehendak, kebebasan, dan kehormatan untuk memilih. Di sanalah letak nilai kita sebagai manusia, bukan pada nasib yang kita terima, tapi pada cara kita menghadapinya. Dalam ikhtiar, kita menunjukkan kesungguhan. Dalam sabar, kita menunjukkan keteguhan. Dalam syukur, kita menunjukkan kedewasaan iman. Dan dalam mengatur hati, kita menunjukkan bahwa kendali itu masih ada, meski keadaan tidak bisa kita ubah. Hidup akan terus berjalan, dan takdir akan terus datang dalam bentuk yang kadang menyenangkan, kadang menyakitkan. Tapi bila hati kita terlatih, maka kita tidak akan mudah goyah. Respon kita akan menjadi benteng yang menyelamatkan jiwa dari kehancuran. Mungkin kamu hari ini sedang bertanya, kenapa hidupku seperti ini, atau kapan takdirku berubah? Tapi mungkin pertanyaan yang lebih penting untuk kita renungkan adalah, bagaimana aku bisa merespon ini dengan cara yang Allah ridai? Karena dari sinilah perubahan sejati dimulai, bukan dari dunia luar, tapi dari dalam hati kita sendiri. Jika kita terus melatih respon yang benar, maka seberat apapun takdir, kita akan selalu punya tempat untuk kembali kepada Allah, kepada doa, kepada harapan yang tak pernah padam. Kita tidak akan merasa sendiri, karena kita tahu bahwa setiap pilihan untuk tetap berada di jalannya adalah bukti bahwa kita sedang menjemput pertolongannya. Jadi jangan menunggu takdir membaik baru ingin bahagia. Tapi latihlah hati untuk merespon dengan baik, agar bahagia bisa tumbuh bahkan di tengah hujan musibah. Ingat, Allah tidak menilai siapa yang hidupnya paling mudah, tapi siapa yang paling baik menyikapi hidup dengan iman, harapan, dan keteguhan. Karena pada akhirnya, kita tak bisa memilih takdir, tapi kita selalu bisa memilih respon seperti apa yang ingin kita bawa pulang ke hadapan Allah. Kalau kamu merasa terinspirasi atau dikuatkan oleh video ini, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan agar konten seperti ini terus hadir. Komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh hatimu biar kita bisa sama-sama saling menguatkan. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan renungan-renungan Islam lainnya. Dan jangan lupa share ke teman, saudara, atau siapapun yang kamu tahu sedang berjuang menghadapi takdir hidup.
Kita tidak tahu seberapa besar dampak satu video bisa mengubah cara seseorang melihat hidupnya. Tapi dengan berbagi, kita mungkin bisa menjadi perantara kekuatan bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah tetapkan hati kita dalam respon yang benar dalam keadaan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.